Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menerangkan mengenai peluang. Nah, sebelum belajar tentang peluang, ada beberapa materi atau materi prasyarat yang akan saya terangkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu faktorial. Untuk yang kedua yaitu kaidah pencacahan. Nah, untuk faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru. Seperti ini. Misal n faktorial atau a faktorial. Seperti itu. Nah, yang dimaksud sama faktorial itu gimana? Misal, saya mempunyai 5 faktorial. Oh, berarti 5 faktorial itu adalah 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. Terus saya misal punya 6 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kalikan 1. Kalau misalkan 3 faktorial bagaimana? Berarti 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian dari angka yang disebutkan dikalikan sampai dia mendapatkan dikalikan 1. Itu yang dimaksud sama faktorial. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kaidah pencacahan. Nah, di kaidah pencacahan ini nanti dibagi lagi. Jadi, pada materi kaidah pencacahan ada 3 sub materi, yaitu yang pertama aturan pengisian tempat, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Kita lanjut ke subbab pertama, yaitu aturan pengisian tempat. Yang dimaksud sama aturan pengisian tempat adalah suatu kejadian pertama yang dapat terjadi dengan acara, kejadian kedua dapat terjadi dengan bicara, dan seterusnya sampai kejadian terakhir secara, maka kejadian dalam urutan demikian dapat ditulis sebagai A dikalikan B kalikan C sampai dikalikan Z. Maksudnya gimana? Saya langsung kasih contoh soal aja ya, biar tidak bingung. Misal seperti ini. Disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima angka tersebut akan dibuat bilangan ratusan yang angkanya tidak boleh berulang. Berarti kalau ingin jadikan angka ratusan, berarti kan kita ngambil 3 angka. Nah, 3 angka ini diambil dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, tidak boleh berulang. Namanya aturan pengisian tempat, berarti harus ada tempat yang akan diisi. Tempatnya bagaimana? Kita buat kotak sebanyak 3 kotak. Karena tadi yang diambil adalah 3 angka. Nah, untuk kotak pertama di sini yang bisa mengisi kotak pertama itu angka berapa saja? Oh, berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Kelima-limanya bisa mengisi semua. Oh, berarti kotak pertama bisa diisi oleh 5 angka. Terus diingat lagi. Tadi syaratnya kan tidak boleh berulang. Artinya angka yang sudah mengisi kotak pertama tidak boleh mengisi di kotak kedua maupun kotak ketiga. Oh, berarti kotak kedua hanya bisa diisi oleh 4 angka. Karena dari 5 angka ini, 1 angka sudah mengisi kotak pertama. Berarti sisanya tinggal 4 angka. Begitu juga kotak ketiga. Bisa diisi oleh 3 angka. Karena 2 angka sudah mengisi kotak pertama dan kedua. Oh, berarti banyak caranya berapa? Berarti 5 kalikan 4 kalikan 3. Sehingga dapat 60 cara. Seperti itu. Terus kita lanjutkan ke subbab kedua, yaitu permutasi. Untuk permutasi di sini, permutasi itu adalah
Sama seperti aturan pengisian tempat, hanya berbeda cara. Untuk di permutasi, di sini ada rumusnya. Rumusnya gimana? N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, maksudnya gimana? Misal, contohnya masih sama seperti yang pertama. Disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun bilangan ratusan dengan syarat angka-angka tersebut tidak boleh berulang. Berarti ini gimana? Kalau tidak boleh berulang, tadi ingat N itu angka yang disediakan, berarti angkanya ada 5. Permutasi R itu angka yang akan kita ambil, angkanya ada berapa? 3. Karena angka ratusan, angkanya pasti ada 3. Berarti kalau kita masukkan ke rumus menjadi 5 faktorial dibagi N min R, N-nya 5 dikurangi 3 faktorial. Sehingga dapatnya berapa? 5 faktorial. Oh, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 5 kurangi 2 faktorial. Oh, berarti 2 kali 1. Karena bisa disederhanakan 2 kali 1 sama yang bawah sama, berarti bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 5 kali 4 kali 3, yaitu sama dengan 60 cara penyusunan seperti itu. Terus kita lanjutkan ke sub materi yang ketiga, yaitu kombinasi. Kombinasi ini dia hampir sama dengan permutasi, ada rumusnya juga. Misal disediakan N bilangan, akan diambil R, berarti dia rumusnya menjadi N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Contoh, seorang siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal. Tetapi soal nomor 7 dan 10 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang harus diambil siswa tersebut adalah, nah, di sini kan ada 10 soal. Disuruh mengerjakan 8. Tapi nomor 7 dan 10, nomor 7 sampai 10 wajib dikerjakan. 7 sampai 10 sudah ada berapa soal? 7, 8, 9, 10. Sudah ada 4 soal yang wajib dikerjakan. Berarti sisanya yaitu 4 soal lagi. Jadi dari soal nomor 1 sampai 6 itu dipilih 4. Kenapa dipilih 4? Karena 7 sampai 10 sudah ada 4 soal. Tadi kan suruh mengerjakan 8. 7 sampai 10 sudah ada 4 soal. Berarti sisanya 4 lagi. Nah, 4 soal yang mau dikerjakan diambil dari soal nomor 1 sampai nomor 6. Oh, berarti N-nya itu 6. Karena yang bisa dipilih 6 soal. Mau dipilih berapa? Dipilih 4. Oh, berarti R-nya itu 4. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus menjadi 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 6 kurangi 4 faktorial, sehingga menjadi 6 kali 5 kali 4 3, 2, 1 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Nah, karena yang atas sama yang bawah bisa kita sederhanakan, sehingga menjadi 3 kali 5 dibagi 1. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya 15. Seperti itu. Terus, kebanyakan banyak yang bingung. Permutasi sama kombinasi ini bedanya apa? Terus cara ngerjakannya itu gimana? Nah, bedanya itu di sini.
untuk permutasi sama kombinasi, kalau untuk di permutasi, dia jabatan atau urutan itu diperhatikan. Sedangkan kalau di kombinasi tidak diperhatikan. Terus, kalau untuk di permutasi urutan A, B itu tidak sama dengan BA. Tapi kalau di kombinasi AB sama BA itu sama saja. Seperti itu. Nah, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.